Semua tidak ada yang kebetulan. Beruntung sekali jika kamu menemukan video ini. Selamat datang di channel YouTube kami. Semoga dengan menonton video ini, kamu ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Yuk kita simak dan kita dengarkan video ini. Seribu kali kita berbuat baik, belum tentu dikenang oleh orang lain. Tapi satu kali saja kita berbuat kesalahan, akan selalu dibicarakan oleh orang lain. Terkadang memang orang cenderung lebih melihat satu kesalahan daripada 1000 kebaikan yang kamu lakukan. Namun, tetaplah semangat untuk selalu berlaku baik. Karena sifat semesta ini adalah setiap kebaikan akan kembali kepada si pembuatnya. Untukmu yang saat ini sedang terpuruk, tetaplah kuat, jaga kesehatan. Selalu berusaha menjadi baik walau tidak dianggap baik. Tetaplah semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Ikhlas dan bersyukurlah. Karena semesta tahu kapan kamu harus bahagia. Ketika malam datang, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa terang tidak selamanya ada. Sulit sakit tak selamanya bertahan. Ada gelap dan pahit manisnya kehidupan. Maka jadilah kuat. Jika lelah, istirahatlah sejenak. Karena dunia tak akan ada habisnya untuk dikejar. Sejauh apapun kita mengejar, garis akhirnya hanyalah kematian. Semua orang punya cerita tentang rumitnya perjalanan hidup. Begitu banyak hal yang sangat menyakitkan harus dilewati. Namun nyatanya hingga saat ini, segalanya masih bisa dilewati. Kuncinya jalani saja. Karena semua akan berlalu. Apapun itu, semua ada jalannya. Dan semesta tahu jika kita mampu melewatinya. Sebenarnya, kamu sanggup dan kuat. Hanya saja kamu sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya permasalahan yang tidak mudah. Bukan berarti tidak mungkin. Teruslah melangkah. Lari jika bisa berjalan, jika perlu merangkak, jika harus. Tapi jangan pernah berhenti dan menyerah pada apapun yang kamu hadapi. Hidup bukanlah tentang siapa yang bisa bersinar lebih terang, tapi tentang siapa yang harus bisa bertahan. Meskipun ia sedang redup. Ada 3 hal yang harus diingat. Pertama, tidak semua badai datang untuk menghancurkan hidupmu. Beberapa datang malah untuk membuka jalan untukmu. Kedua, jangan pernah terikat dengan masa lalumu. Itu hanya pelajaran, bukan hukuman seumur hidup. Dan ketiga, maafkan orang lain. Ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu akan menjadi bebas. Dan ketika kamu memilih melepaskan, kamu akan mulai tumbuh. Ketika kamu memilih hati yang baik, kamu akan mudah kasihan dengan orang lain. Kamu akan mudah memberi. Kamu akan sering menolong. Kamu akan sering mengalah untuk kepentingan orang lain, dan seterusnya. Di sisi lain, kamu juga memahami bahwa tidak semua orang cukup diri dan tahu berterima kasih. Maka, jika suatu saat kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang lain, atau bahkan kamu tersakiti, padahal kamu sudah berbuat baik kepadanya, yakinkan dirimu bahwa semesta ini tidak akan membiarkan dirimu terus disakiti. Karena kebaikanmu yang tulus. Dalam perjalanan hidup, mungkin kita sering merasa lelah. Seakan ada beban yang terus-menerus kita pikul. Padahal, seringkali beban itu tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan memperlakukan diri sendiri. Kita terkadang menciptakan tekanan, rasa takut dan kekhawatiran berlebihan yang tanpa disadari memperumit hidup kita sendiri. Banyak dari kita yang tanpa sadar menjadikan diri sendiri musuh terbesar, menghakimi, memaksakan, dan bahkan mengabaikan kebutuhan batin
Namun apa jadinya jika kita belajar untuk lebih berbaik hati kepada diri sendiri? Jika kita berani mengubah pola pikir yang selama ini mengendalikan kebahagiaan kita, mungkin hidup tidak lagi terasa begitu berat. Mungkin kita bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sederhana, yang selama ini terasa jauh. Video ini bukan sekedar panduan. Ini adalah ajakan untuk kembali mencintai diri sendiri. Untuk berhenti memperumit hal-hal yang sebenarnya bisa dihadapi dengan ringan. Mari beri dirimu kesempatan untuk bebas dari beban yang tidak perlu. Untuk menemukan ketenangan yang sudah lama kamu cari. Kenali pola pikir yang menghambat diri sendiri. Langkah pertama untuk melepaskan diri dari beban adalah mengenali pola pikir yang seringkali menjadi akar dari banyak masalah. Tanpa kita sadari, pola pikir yang negatif akan merugikan diri sendiri. Dapat muncul dalam berbagai bentuk dan menambah beban hidup. Misalnya, pemikiran seperti saya harus selalu sukses bisa menjadi tekanan yang tidak perlu. Mengenali pikiran-pikiran seperti inilah langkah awal untuk mengubahnya. Banyak orang yang terjebak dalam pemikiran perfeksionisme, perasaan selalu kurang atau terlalu khawatir akan masa depan. Seringkali kita memaksakan diri untuk memenuhi standar yang tidak realistis atau mengkhawatirkan hal-hal yang ada di luar kendali. Pemikiran ini hanya membuat kita semakin stres dan sulit menikmati momen saat ini. Menyadari adanya pola pikir seperti ini bisa membantu kita lebih mudah mengatasinya. Mengubah perfeksionisme menjadi pola pikir yang realistis bisa sangat membantu. Ingatkan diri bahwa tidak semua hal harus berjalan sempurna. Dan seringkali, ketidaksempurnaan yang membuat kita belajar dan bertumbuh. Dengan pola pikir yang lebih realistis, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi tantangan. Dan beban hidup pun akan terasa lebih ringan. Selain itu, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Seringkali kita terlalu memikirkan masalah yang sebenarnya tidak bisa kita atur atau ubah. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran kita akan lebih ringan, dan kita akan lebih bijak menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi di luar rencana. Latihlah diri untuk selalu bersyukur, dan catat hal-hal baik yang terjadi setiap hari. Dengan mencatat momen-momen positif, kita bisa menjaga pikiran tetap optimis. Dalam perjalanan hidup, tidak jarang kita menemukan diri kita terjebak dalam kebingungan, kehilangan arah, atau merasa jauh dari tujuan. Awal dari rasa frustasi dan kelelahan seringkali menguasai pikiran, membuat kita bertanya-tanya, apakah semua usaha ini layak untuk dilanjutkan? Pada saat-saat seperti inilah, kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan mengingat mengapa kita memulai langkah pertama kita. Mengapa kamu memulai pertanyaan ini? Tampak sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jawabannya bisa menjadi sumber energi baru yang membangkitkan semangat dan memberi kejelasan di tengah kabut keraguan. Setiap orang memiliki alasan yang unik di balik perjuangan mereka. Entah itu mimpi masa kecil, keinginan untuk membahagiakan keluarga, atau hasrat untuk memberikan dampak positif pada dunia. Ketika kamu terhubung kembali dengan alasan tersebut, kamu akan menemukan kembali makna yang telah hilang. Ada kalanya perjalanan terasa sulit daripada yang kamu bayangkan. Rintangan datang bertubi-tubi, membuatmu mempertanyakan kemampuan dan keberanianmu. Namun, jika kamu merenungkan tujuan di awal, kamu akan sadar bahwa setiap langkah yang telah diambil adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mengingat alasan mengapa kamu memulai, memberikan perspektif baru, membuatmu melihat tantangan
sebagai peluang untuk bertumbuh. Ketika kamu memulai sesuatu, mungkin ada visi yang jelas di benakmu. Bayangan tentang keberhasilan dan pencapaian memenuhi pikiranmu, memberikan energi luar biasa untuk melangkah maju. Namun seiring waktu visi tersebut bisa memudar, tergantikan oleh tekanan dan tuntutan sehari-hari. Disinilah pentingnya mengambil waktu untuk merenung dan mengingat kembali gambaran besar yang dulu sangat berarti bagimu. Dalam proses mengingat alasan awal, jangan ragu untuk kembali ke akar motivasi kamu. Tuliskan kembali impian dan tujuanmu di atas kertas. Ingatkan dirimu tentang momen-momen ketika kamu merasa sangat bersemangat. Ketika kamu merasa sangat bersemangat dan yakin, menghidupkan kembali perasaan itu bisa menjadi katalis untuk menemukan arah baru. Masa sulit adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Tidak ada manusia yang benar-benar terhindar dari ujian atau tantangan. Namun bagaimana kita memandang dan menghadapinya dapat menentukan apakah kita bertahan atau justru terjebak di dalamnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa pola pikir yang mereka miliki seringkali menjadi penghambat utama. Video ini mengulas 8 pola pikir yang perlu dihindari agar tidak semakin tenggelam dalam masa sulit. Ketika menghadapi kesulitan, respon pertama kita seringkali berupa rasa takut, marah, atau putus asa. Hal ini adalah wajar, karena sebagai manusia, emosi adalah bagian dari diri kita. Namun, pola pikir negatif yang terus-menerus dipelihara dapat menjadi jebakan mental yang membuat kita semakin sulit keluar dari situasi tersebut. Ibaratnya seperti berada di tengah pasir hisap. Semakin kita panik dan bertindak salah, maka kita akan semakin tenggelam. Berikut ini adalah 8 pola pikir yang seringkali memperburuk keadaan di masa sulit, serta bagaimana kita bisa memulai melepaskan diri darinya. Mari kita pelajari pemahaman yang sangat berharga ini. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pertama, pola pikir yang tidak menerima keadaan. Ketika hidup terasa berat, sangat mudah untuk terjebak dalam pola pikir seperti "aku korban keadaan". Pikiran seperti "mengapa ini terjadi padaku?" atau juga berpikir "aku juga tidak berdaya", mungkin kerap kali muncul, menciptakan rasa putus asa yang lebih mendalam. Pola pikir ini seperti rantai yang tak kasat mata yang mengikat kita, membuat kita merasa kecil dan tidak mampu melakukan apapun. Semakin kita merasa sebagai korban, semakin jauh kita dari kemungkinan untuk bisa bangkit. Menetapkan diri sebagai korban berarti menyerahkan kendali atas hidupmu kepada situasi atau orang lain. Kamu percaya bahwa nasibmu sepenuhnya berada di luar kendalimu, seolah-olah hidup adalah permainan yang hanya bisa kamu tonton, tanpa pernah menjadi pemainnya. Padahal, keyakinan seperti ini hanya akan memperburuk rasa sakit dan memperpanjang penderitaan. Namun, kenyataan hidup tidaklah sesederhana itu. Tidak ada yang benar-benar memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa memilih kapan badai datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana menghadapi badai tersebut. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup, dan kamu selalu punya pilihan untuk melangkah maju. Cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang masih bisa kamu lakukan? Sekecil apapun itu, langkah kecil ini, seperti bangun dari tempat tidur dengan penuh tekad dan menyusun rencana sederhana, adalah bentuk kendali yang dapat kamu ambil kembali. Dari hal-hal kecil ini, rasa percaya diri mulai tumbuh dan perlahan kamu akan menyadari bahwa kamu tidak sepenuhnya tidak berdaya.